Etika profesi biomedis bukan sekadar teori. Ini adalah fondasi moral dalam dunia teknologi kesehatan. Di balik alat medis, ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga oleh setiap insinyur biomedis. Prinsip pertama, keselamatan pasien. Setiap alat harus aman dan tidak membahayakan. Prinsip kedua, kejujuran ilmiah. Semua data harus dilaporkan dengan jujur, tanpa manipulasi. Prinsip ketiga, menjaga kerahasiaan data pasien. Privasi adalah hak yang harus dilindungi. Prinsip keempat, tanggung jawab sosial. Teknologi harus bermanfaat, bukan merugikan masyarakat. Teknologi yang ada 4 prinsip ini menjadi panduan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap profesional biomedis. Dapat diakses oleh semua orang, menggarisbawahi prinsip tanggung jawab sosial. Tanpa etika, teknologi bisa kehilangan arah dan membahayakan. Etika mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir teknis, tapi juga manusiawi. Inovasi tanpa etika bisa menghasilkan risiko besar dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, etika harus hadir sejak proses desain hingga alat digunakan. Setiap keputusan teknis adalah keputusan moral. Mari kita bangun masa depan teknologi kesehatan dengan integritas dan tanggung jawab. Oke, jadi setelah kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi biomedis, di sini saya akan membahas mengenai kasus-kasus nyata yang terjadi mengenai etika profesi dalam teknik biomedis. Yang pertama itu ada pelanggaran alat EKG. Jadi rumah sakit pemerintah di Jakarta tidak mengkalibrasi TKG selama lebih dari 2 tahun. Akibatnya, hasil diagnosis menjadi tidak akurat dan sejumlah pasien mungkin menerima hasil diagnosis yang salah. Ini merupakan pelanggaran prinsip keselamatan pasien dan tanggung jawab profesional yang harus dipatuhi oleh semua praktisi di bidang kesehatan. Kemudian ada kebocoran data pasien. Di Bandung terjadi kebocoran data rekam medis pasien karena lemahnya sistem rekaman IT. Data pasien disalahgunakan dan menyebar di media sosial, mengancam privasi pasien dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pelanggaran ini menyoroti pentingnya tanggung jawab hukum dan keamanan data dalam praktik medis. Kemudian produksi alat kesehatan legal. Sebuah perusahaan lokal di Surabaya itu produksi sebuah ventilator tanpa sertifikasi dari Kemenkes. Ventilator ini terbukti tidak aman dan kemudian ditarik dari peredaran. Kasus ini melanggar prinsip kejujuran ilmiah dan keselamatan pasien, menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan dalam produksi alat kesehatan. Kemudian berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat kita analisis bahwa kegagalan menjaga etika dalam ketiga kasus ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga nyawa dan integritas hukum. Insinyur biomedis harus memahami resiko dari setiap keputusan yang diambil dan terus memprioritaskan keselamatan pasien. Kemudian etika itu bukan hanya sebuah pedoman, tapi merupakan komitmen moral yang mendasari segala tindakan profesional. Salon insinyur biomedis perlu menyadari bahwa setiap produk dan layanan mereka rancang dapat berdampak signifikan dalam kehidupan lain. Oleh karena itu, keselamatan kejujuran harus diutamakan. Jadi kegagalan menjaga etika dalam ketiga kasus ini menunjukkan bahwa jadi di era teknologi saat ini, tantangan etika di bidang biomedis semakin kompleks. Insinyur biomedis diharapkan tidak hanya berinovasi, tapi juga bertindak sebagai pelindung nilai kemanusiaan. Pastikan bahwa teknologi yang dikembangkan, memiliki standar etika adalah tanggung jawab yang harus dibahas secara serius. Jadi, berdasarkan analisis kasus tersebut dan penguat-penguatnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa etika profesi biomedis tidak hanya penting untuk menjaga kualitas praktik, tetapi juga untuk melindungi pasien dan masyarakat. Dengan paham, dengan memahami dan menerapkan prinsip etika, isi biomedis dapat berkontribusi pada informasi yang aman dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih dari cukup.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.